Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat belajar ditemani ayah bunda di rumah. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 2, subtema 4, pembelajaran 5. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 2. Dari buku tema 2 anak-anak bermain di lingkunganku. Ini ada di halaman 211 sampai dengan 218. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ibu mulai membahas pembelajaran 5. Benny diminta menyiapkan barisan temannya. Mereka akan melakukan permainan. Ibu ke materi Ayo Mengamati anak-anak. Amatilah gambar berikut. Di sini ada gambar anak-anak sedang bermain estafet bola anak-anak. Kita lihat di sini bola dipegang dengan kedua tangan lurus di atas kepala. Selanjutnya ini meliukkan badan diberikan kepada teman yang berada di samping kiri. Ini untuk baris yang depan, siswa laki-laki. Demikian juga dengan siswa perempuan yang ada di belakang. Ini juga bermain estafet bola. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Mereka sedang bermain estafet bola. Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny? Ini kalau untuk sementara anak-anak masih belum bisa. Nanti kalau sudah ada kesempatan anak-anak bisa bermain bersama teman-teman, bermain estafet bola. Ibu lanjut ke materi Ayo Menulis anak-anak. Sekarang simaklah cerita yang disampaikan gurumu. Kemudian catatlah isi cerita yang kamu dengar. Ini ceritanya sudah Ibu ringkas ada di sini. Nanti anak-anak tinggal menyalin dan anak-anak harus mengerti apa isi teks ini. Judulnya adalah Bermain Estafet Bola dan isi teks adalah Benny dan teman-teman sedang bermain estafet bola. Mereka terbagi atas 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan posisi tangan lurus. Kemudian badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badan ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Bola dioper sampai teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Benny adalah ketua tim. Bola sedang dipegang Benny. Tim lain dipimpin oleh Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulang lagi. Sedangkan tim Benny melakukan dengan konsentrasi dan cepat. Mereka berhasil menang. Ibu lanjut ke materi menjawab pertanyaan anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Soal nomor 1, apa nama permainan yang sedang dilakukan oleh Benny? Anak-anak tadi sudah mendengarkan Ibu membacakan teksnya, yaitu permainan estafet bola. Pertanyaan kedua, apa alat yang digunakan dalam permainan? Tadi anak-anak sudah tahu, yaitu jawabannya bola. Ibu lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Apa alat lain yang bisa digunakan? Ini Ibu memberi alternatif saja anak-anak. Alatnya bisa balon, kayu, simpai, dan lain-lain. Maksud kayu di sini ini bisa tongkat kecil, bisa juga penggaris dari kayu anak-anak. Dan boleh alat lain asalkan tidak membahayakan. Lanjut ke soal keempat. Mengapa mereka menang? Karena tadi yang menang adalah tim Benny anak-anak. Karena mereka melakukan estafet bola
dengan konsentrasi dan cepat. Soal nomor 5, bagaimana aturan dalam permainan itu? Aturannya tadi, pemain mengoper bola dengan meliukkan badan ke arah teman satu tim tanpa memutar badan. Tim yang paling cepat menjadi pemenang. Ibu lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Keragaman benda, alat dan bahannya adalah bola, kayu, dan balon. Petunjuknya, yang pertama, amatilah alat dan bahan satu persatu. Yang kedua, isilah titik-titik di bawah. Hasil pengamatan, ini Ibu memberi alternatif. Nanti anak-anak bisa mengamati benda ini sesuai benda yang ada di depan anak-anak yang sedang diamati. Ini untuk yang pertama, nama bendanya adalah bola. Ciri-ciri bendanya berwujud padat dan terbuat dari bahan karet atau plastik. Bisa dari bahan karet, bisa juga dari bahan plastik. Bentuk bendanya, bentuk bola bulat. Ibu lanjut ke benda kedua anak-anak. Nama bendanya adalah kayu. Ciri-ciri benda berwujud padat dan keras. Bentuk bendanya, kayu ini biasanya berbentuk tabung atau balok. Selanjutnya yang ketiga, nama benda adalah balon. Ciri-ciri benda terbuat dari bahan karet, lentur, dan berisi udara. Bentuk benda, bentuk balon bulat agak lonjong. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa bola, kayu, dan balon mempunyai ciri-ciri dan bentuk yang berbeda-beda. Ibu lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Ini Ibu mulai dari gambar yang pertama. Ini Edo membuang sampah di tempat sampah saat berada di tempat wisata. Ini adalah sesuai peraturan yang ada di tempat wisata, anak-anak harus dilakukan. Jadi ini centang. Selanjutnya, ini sikap antre di loket saat membeli tiket. Ini sikap yang harus dilakukan anak-anak kalau di tempat wisata. Kalau membeli tiket harus antre dengan tertib. Centang anak-anak. Selanjutnya, ini memetik bunga sembarangan. Ini memetik bunga sembarangan ini tidak boleh anak-anak. Kalau di tempat wisata, bunga ini harus dirawat. Bunga ini harus dirawat agar tempat wisatanya tetap terjaga keindahannya. Jadi ini tidak boleh dilakukan, berarti silang. Selanjutnya, ini gambar Edo ini sedang berjalan di trotoar. Ini kalau di tempat wisata ada jalan khusus untuk pengunjung, jadi kita harus berjalan di tempat yang ditentukan di jalannya, tidak boleh menginjak rumput. Itu aturan yang ada di tempat wisata. Ini harus dilakukan anak-anak, jadi centang. Ini gambar selanjutnya, membuang-buang bunga ada di tempat yang ada di tempat wisata. Ini tidak diperbolehkan. Ini merusak lingkungan anak-anak. Tanaman bunganya menjadi rusak, lingkungannya juga menjadi kotor. Ini sila. Lanjut, memberi makan kepada binatang di tempat wisata. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh, kita dilarang memberi makan binatang di kebun binatang contohnya. Berarti ini tidak boleh dilakukan, silang. Ibu lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak di sini. Kamu sudah bisa mengelompokkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata.
Sekarang kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ibu mulai dari gambar yang pertama, ini membuang sampah sembarangan, tentu tidak boleh anak-anak, ini silang. Ini. Selanjutnya, gambar kedua, bertindak kasar kepada hewan piaraan ataupun bukan piaraan, kita tidak boleh anak-anak. Ini bertindak kasar kepada binatang, ini juga silang. Ini gambar ketiga selanjutnya, rajin membersihkan rumah, menyapu lantai, ini tindakan yang harus dilakukan. Berarti ini centang. Gambar keempat, membaca sambil tiduran, ini merusak mata anak-anak, membuat mata kita bisa sakit ini, karena ini cahaya tidak bisa ke mata dengan baik ini. Selain itu juga memang tidak boleh, tidak pada tempatnya apabila membaca sambil tiduran. Ini silang anak-anak. Gambar selanjutnya adalah merawat tanaman dengan menyiram. Ini harus dilakukan, berarti centang. Gambar selanjutnya adalah mengembalikan buku di rak buku setelah membaca. Ini harus dilakukan anak-anak. Ini berarti centang. Selanjutnya, ini bertengkar saat bermain dengan adik ini tidak boleh anak-anak dilakukan di rumah ini, berarti ini silang. Selanjutnya, membantu ibu memasak, ini harus dilakukan, berarti ini centang. Ini lagi, selanjutnya membantu ayah memperbaiki mobil, ini juga tindakan yang baik harus dilakukan ini berarti centang. Ibu lanjut ke materi, ayo membaca anak-anak. Bacalah teks bacaan berikut dengan lancar. Nanti anak-anak bisa berlatih di rumah. Estafet bola. Permainan estafet bola dilakukan dengan meliukkan badan ke arah samping kiri. Permainan dilakukan oleh dua tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan dua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian, badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola berada di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Ibu lanjut ke materi, ayo mencoba anak-anak. Praktikan juga permainan estafet bola bersama teman sekelasmu. Lakukan dengan tertib sesuai aturannya. Ini kalau anak-anak nanti sudah bisa bersekolah lagi, tentu anak-anak bisa praktik bersama teman-teman sekelas ini. Ibu lanjut ke materi, ayo menulis. Coba ceritakan cara melakukan permainan estafet bola. Ini Ibu hanya memberi alternatif anak-anak. Anak-anak nanti bisa bercerita dengan cara yang lain. Kalimatnya tidak harus sama dengan Ibu. Cara bermain estafet bola yaitu yang pertama, bola dipegang dengan dua tangan lurus di atas kepala. Yang kedua, badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim tanpa memutar badan. Yang ketiga, teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badan ke kanan tanpa memutar badan. Yang keempat, bola dioper dari pemain paling kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan menuju tempat semula. Yang kelima, tim yang paling cepat menjadi pemenang.
Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.